di situasi pandemik seperti ini terjadi sebuah peleburan yang mau ya rencana peleburan tanpa ada alasan yang saya pikir tidak masuk di akal. Pak Gubernur ini seperti koboi, main tabrak kiri kanan sampai ke presiden tanpa ada konsultasi, kan begitu. Banten ini tidak serius gitu. Tidak serius untuk melakukan penyehatan Bank Banten. Maka di dalam RUPS Bank Banten di bulan Februari terjadi penarikan saham ya hampir 611 miliar. Luar biasa sekali ini diskusi kita sore hari ini, pematerinya. Cuman saya ingin ada satu mungkin ada satu pertanyaan terakhir lagi. Dengan adanya kisruh ini, dengan adanya ramai perbicaraan di publik terkait pemindahan rekening dari Bank Banten ke Bank BJB, tentu ini berdampak luas pada masyarakat Banten khususnya, yaitu adanya upaya rush money gitu kan. Rush money itu luar biasa sekali, sehingga ini menjadi kepanikan sendiri bagi nasabah-nasabahnya. Nah, kira-kira menurut Bang Rudi dan juga Bang Ade, kira-kira solusinya bagaimana sih kepada nasabah itu sendiri? Apakah harus tenang atau mungkin dari Bang Ade dulu sih sebagai pejabat publik juga menghimbau kepada masyarakat Banten itu apakah harus tenang ataukah harus bagaimana menyikapi dengan adanya situasi seperti ini terhadap Bank Banten? Gimana Bang Ade? Ya. Jadi mari kita bangun Banten ini bersama-sama. Nggak boleh ego. Bangun Banten ini dengan damai, dengan sejuk. Ya. Kalau kita bisnis perbankan itu ya kita harus hati-hati. Nggak boleh gerasa gerusu. Harus sabar. BNI bisa seperti ini hari ini karena manajemen yang sabar, manajemen yang ulet. BRI bisa hari ini seperti ini karena mereka ulet dan sabar. Juga begitu. Harusnya dengan Bank Banten ya harus diurus dengan ulet, dengan serius, dengan sabar. Kalau perlu, gubernur itu punya tim khusus gitu, ya, yang memantau Bank Banten dan BGB ya. Karena kan dalam hal ini ada satuan dinas khusus yang menjadi pembina dari BUMD ya, yaitu Biro Bina Ekonomi yang dalam hal ini di bawah Sekda langsung. Saya pikir jika diperlukan membentuk tim khusus ya memang harusnya juga bentuk tim khusus misalnya. Jika memang melalui Biro Bina Ekonomi sendiri tidak terlalu kuat gitu. Karena itu yang seharusnya dilakukan gubernur dari awal sampai hari ini ketika dia mulai bertugas menjalankan amanah sebagai gubernur Banten. Ya. Tapi kemudian sudahlah, nasi sudah jadi bubur, tapi bukan berarti terlambat misalnya, seperti apa yang gubernur katakan bahwa ini bukan akhir segalanya dari Bank Banten, tapi kami tunggu. Apa sih, Bu? Bukan akhir dari segalanya itu? Apakah gubernur lakukan merger dengan BJB itu yang disebut bukan akhir dari segalanya? Atau memang Banten berakhir dari segalanya? Nah, saya pikir ini patut dipertahankan ya, dengan segala upaya DPRD tetap mendorong agar gubernur mau mempertahankan Bank Banten, menyehatkan Bank Banten sebagai pemegang saham pengendali terakhir. Gubernur ini adalah kita membangun peradaban, dan peradaban itu perlu modal ya untuk membangun itu semua. Perlu kesabaran, perlu keuletan, dan perlu kita kerjasama. Nggak bisa sendirian gubernur jalan. Ya, mari biasakan gubernur bekerja sama dengan kami DPRD, karena mungkin hari-hari kami lebih banyak
bergaul dengan masyarakat dan mendengar suara masyarakat dibanding dengan gubernur sendiri kan. Nah, jadi kami itu ya Mbak Melki itu dalam setiap reses ya kan kami itu bangga menyampaikan ke masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, Banten hari ini punya bank ya. Kalau bisa mulai nabung di Bank Banten ya. Kami selalu sampaikan begitu. Di setiap reses kami bertemu dengan masyarakat. Karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat Banten yang tidak tahu Banten punya bank. Tapi kan ini harus berproses. Harus kita bangun bersama-sama. Kita harus berusaha bersama-sama, nggak bisa sendiri. Maka dalam hal ini saya menyoroti kebijakannya saja. Andaikan gubernur serius, tidak membiarkan semua proses tahapan penyehatan Bank Banten, mungkin Bank Banten tidak akan separah ini. Dalam kekisruhan ini, dalam ketidakjelasan ini, kami tetap berharap, kami tetap memberikan semangat kepada gubernur untuk kembalikan RKUD Banten ke Bank Banten, lalu segera kita lakukan kajian-kajian secara menyeluruh, ya, upaya-upaya apa yang segera harus kita lakukan untuk mengembalikan Bank Banten pada posisi yang baik dan normal lagi. Saya kira ini PR kita bersama ya. PR kita bersama untuk segera mengembalikan Bank Banten sehat kembali. Itu, okay. Bang, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Ade. Bang Rudi ada mau tanggapin yang masalah ini tadi, Bang Rudi? Ya, saya mau nanggapi sedikit aja. Yang pertama begini, saya menganalogikan Bank Banten ini sebagai klub sepak bola. Jadi ketika klubnya itu ya tidak mencapai target ya, maksudnya ya tidak bisa masuk ke Liga 1, lalu karena sini pemiliknya sudah tidak sabar, akhirnya yang dijual itu lama klubnya. Nah, di situ dipertanyakan, ini orang yang punya klub, ini punya passion di dunia sepak bola atau enggak? Nah, jangan juga kemudian karena klubnya ini gagal, main di merger, diganti misalnya Persija dijual ke Persipura misalnya begitu kan, karena Persijanya pemiliknya sudah tidak lagi tahan dengan kekalahan dan berbagai persoalan yang ada di Persija. Saya kira itu terlalu naif dan terlalu reaksioner. Justru yang lebih baik adalah pertahankan klub itu, ganti. Nah, ini kan kata kuncinya. Ganti kalau memang dinyatakan pengurusnya, baik itu komisaris maupun direkturnya yang tidak kompeten. Jangan-jangan ini menjadi persoalan juga di dalam tubuh Bank Banten. Saya menilainya begini, kenapa sih Bank Banten itu X-nya BJB, nah, profilingnya juga kita harus pahamin. Saya kemarin cross-check komunikasi dengan teman-teman yang kebetulan ada di BJB Pusat, ya oknum lah ya, saya tidak ngomong, bahwa ini orang-orang yang di Bank Banten ini adalah orang-orang yang tanda kutip, yang terbuang di Bank BJB. Kan begitu. Ini saya pikir ini menjadi sebuah apa ya, tambahan bahan aja pengkayaan, bahwa jangan-jangan karena ini dikelolanya oleh lo lagi sehingga Bank Banten ini tidak maju, kan begitu. Kita juga harus melihatnya secara internal apa yang terjadi di Bank Banten. Nah, itu saya menganalogikan sebagai klub, Bank Banten ini sebagai klub sepak bola. Dan yang kedua, saya berharap diskusi ini juga menjadi sebuah pengkayaan juga baik kepada Pak Ade, karena saya yakin Pak Ade mampu memberikan aspirasi ini ke teman-teman di fraksi maupun di DPRD-nya, bahwa sudah saatnya DPRD mengambil momentum ini sebagai momentum bahwa DPRD hadir bersama dengan masyarakat. Caranya seperti apa? Dalam kasus ini, bentuklah semacam pansus Bank Banten. Kenapa? Karena ini masalah yang sangat serius. Akibat daripada kondisi yang carut-marut Bank Banten ini, ada efeknya kepada pembayaran gaji pokok tenaga medis yang belum dibayarkan sampai sekarang. Ini juga penting Pak Ade sebagai masukan. Nah, bicara soal bagaimana manajemen Bank Banten ini yang berimplikasi kepada masyarakat, terutama kepada tenaga medis, ini juga harus juga dijadikan bahan untuk apa? Mengkritisi kembali kepada gubernur. Jangan kemudian malah didemin. Nah, makanya bentuk konkret. Nah, saya pikir gini ya, bentuk konkret daripada adanya kehadiran DPRD dalam case Bank Banten ini adalah pembentukan pansus.
apapun lah itu, tapi yang jelas masyarakat mengharapkan ada semacam pansus yang dinakodai oleh teman-teman di DPRD Provinsi Banten. Lalu yang ketiga, saya berharap bahwa diskusi ini juga menjadi sebuah, kalau tadi ya kata Mas Eki, bagaimana nasabah, ya saya sendiri sebagai, kalau di Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 itu kan dijelaskan bahwa pemegang saham itu kan adalah pemilik perusahaan. Ya saya sendiri sebagai pemilik Bank Banten menunggu saja sebenarnya apa hasil daripada kesepakatan baik itu direktur maupun pemegang saham terakhir, dalam hal ini Gubernur Banten. Kita lihatlah nanti seperti apa, yang pasti jangan panik, tetap memantau, dan saya terus melihat perkembangan yang terjadi di Bank Banten. Saya kira itu, Mas Eki. Oke, terima kasih Pak Rudi. Karena kita udah berhujung ujung waktu, mungkin Pak Ade ada yang ingin disampaikan Pak terkait carut marut Bank Banten ini? Closing statement ya. Ya, oke, closing statement. Bahwa hari ini penerimaan pendapatan daerah sedang turun, sedang drop, ya. Bahwa ini juga salah satu penyebab kenapa kemudian tidak ada uang yang terus bergulir begitu di Bank Banten, karena kondisi hari ini juga tadi disebutkan berakibat kepada keterlambatan pembayaran segala hal. Gitu. Ini masyarakat juga untuk bisa tetap tenang. Maka kemudian juga saya berharap pada kondisi ini Gubernur untuk bisa segera mengambil langkah-langkah yang baik begitu, dengan tadi kondisi di masyarakat ya, tidak terjadi terus-menerus prasmanan misalnya, apa yang harus segera Gubernur lakukan, saya pikir segera harus Gubernur lakukan ini, maka nggak bisa kemudian akhirnya kondisi ini kita biarkan. Ini akan semakin memperparah kondisi perekonomian kita, khususnya di Banten. Masyarakat harus dibuat tenang. RKUD dalam konteks hal ini kami mendorong Gubernur untuk segera mengembalikan lagi, dan saya minta bahwa mohon untuk ditahanlah paling tidak proses merger itu, karena pada kondisi saat ini sebenarnya tidak ada lagi yang bikin Bank Banten itu seksi gitu setelah kemudian RKUD itu dipindah. Karena begini Mas, bahwa dimanapun Bank Pembangunan Daerah itu hidupnya dari pengelolaan kas daerah. Itu nyawanya. Kenapa bank konvensional lain misalnya agak ngeri-ngeri sedap dengan Bank Pembangunan Daerah? Karena Bank Pembangunan Daerah itu punya ruhnya, punya nyawanya itu. Pengelolaan kas daerah yang hampir setiap hari misalnya masuk dan bisa dikelolakan menjadi aset bank. Aset bank salah satunya adalah proses kredit, ya, kredit PNS dan lain sebagainya misalnya. Itu sesuatu yang kemudian bikin bank itu menjadi seksi. Terlebih Bank Pembangunan Daerah. Ketika RKUD ditarik, ya, nah maka dalam hal ini sudah tidak bisa dinafikan bahwa sebagian nyawa dari Bank Pembangunan Daerah itu diambil. Maka saya pikir tidak ada lagi sesuatu yang kemudian menjadi Bank Banten itu menjadi seksi dan menarik ketika RKUD-nya ada di bank lain. Dan saya minta kepada Gubernur segera berpikir ulang untuk mengembalikan RKUD itu kepada Bank Banten. Bagaimanapun ini adalah peradaban kita orang Banten. Nggak bisa dipisahkan dari berdirinya Banten itu sendiri. Ini semangat yang satu kesatuan, ya, sesuatu yang tidak dipisahkan. Kira-kira harus sadar bahwa Gubernur nggak akan bisa jadi Gubernur kalau Banten tidak menjadi provinsi. Itu aja. Jadi merangkak membangun itu biasa, bersusah payah, ya kita membangun itu biasa.
rugi, untung itu adalah persoalan bisnis, tapi peradaban ini menjadi yang penting, yang harus kita seriusi untuk kita membangun Banten secara bersama-sama. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Bang Ali. Oke. Eh, saya kira cukup ya. Bang Rudi, cukup ya? Oke, terima kasih semuanya. Pemirsa Klik TV yang di rumah, kita telah di berujung waktu pada diskusi pada sore hari ini terkait tema Carut Marut Bank Banten. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita, yaitu yang pertama Pak Ade Hidayat. Terima kasih Pak. Sehat terus, selamat menjalankan ibadah puasa. Kepada Bang Rudi juga, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Pemirsa di rumah, kita telah di ujung waktu, kita tutup pada diskusi kita sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.